Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Tairas, sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elroy Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Roma pasalnya yang ke-11 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-36 dalam tema bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Khotbah ini adalah khotbah malam tahun baru. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, Engkau selalu menjaga, melindungi, memagari, membentengi, bahkan memberkati kami. Kami boleh ada di penghujung tahun 2024. Kami percaya Tuhan Immanuel beserta dengan kami. Karena itu kami terus berserah, bahkan berharap ke dalam tangan-Mu. Maka di akhir tahun ini kami akan membaca firman-Mu. Kiranya firman ini terus menginspirasi kami tetap setia dan taat kepada Tuhan, sehingga Engkau Tuhan tetap dipermuliakan. Berfirmanlah bagi kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan dalam kitab Roma pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-33 hingga ayatnya yang ke-36 berkata, Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tahun 2024 tidak lama lagi kita akan tinggalkan. Kita akan akhiri dan kita akan menutup tahun 2024. Di dalamnya ada 12 bulan, ada 52 minggu, ada 365 hari, ada 8.760 jam, ada 5.025.600 menit, ada 31.536.000 detik. Itu yang kita nikmati di tahun 2024 ini. Yang jelas saudara, ada banyak sekali pengalaman yang telah kita rasakan di sepanjang tahun. Ada hal-hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, yang dibahasakan dengan pahit manis kehidupan. Ada suka duka di dalamnya. Bahkan saudara, seperti bahasa dari pemazmur atau Raja Daud dalam Mazmur 23 mengatakan, ada saat kita di lembah kekelaman, tapi ada saat Tuhan membawa kita di padang yang berumput hijau, di air yang tenang. Ada saat kita menangis, ada saat kita tertawa. Ada saat kita bergembira, tapi ada saat kita bersedih. Itulah perjalanan kehidupan kita di sepanjang tahun yang hampir kita lewati. Bahkan tahun 2024 ini adalah tahun politik. Kita di awal tahun memilih presiden, wakil presiden, bahkan juga para anggota legislatif, baik di daerah tetapi juga di pusat. Di akhir tahun kita memilih gubernur, wakil gubernur,
wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati. Dan semuanya sudah dilaksanakan. Semuanya sudah terpilih. Dan kita percaya bahwa para wakil rakyat, pemerintah kita, hamba-hamba Tuhan akan melaksanakan tugas dengan baik di tahun 2025 nanti. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita selalu yakin bahwa Allah Immanuel menyertai kita. Kalau Tuhan menjaga, melindungi kita di sepanjang tahun 2024, maka keyakinan kita juga Allah yang sama, Allah Immanuel akan beserta kita di tahun 2025 nanti. Dan kita percaya dari semua apa yang kita alami, apa yang kita rasakan di sepanjang tahun ini, itu tidak lepas dari penyertaan Tuhan. Kita ada dalam kendali Tuhan, kita ada dalam kuasa Tuhan Allah. Karena itu seperti bacaan kita dalam kitab Roma yang adalah tulisan Rasul Paulus dalam bahasa yang sangat puitis. Di pasal 11 ayat 33 sampai 36 ini, Paulus dia berkata, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah." Benar saudara, kekayaan hikmat pengetahuan Allah sangat dalam. Artinya tidak dapat dijangkau dan tidak dapat diukur oleh manusia. Bahkan sungguh tak terselidiki keputusan Tuhan. Sungguh tak terselami jalan Tuhan. Saudaraku, jalan manusia kadang tidak sama dengan jalan Tuhan. Rencana manusia tidak sama dengan rencana Tuhan. Tapi apa yang kita alami sepanjang tahun ini, apa yang kita rasakan, jalan Tuhan, rencana Tuhan selalu yang terbaik. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera bagi setiap anak-anak Tuhan. Tuhan tidak pernah keliru dengan segala keputusannya. Karena itu apa yang kita rasakan sepanjang tahun 2024 ini seizin Tuhan. Kadang kita merasakan betapa sulit, betapa kelam kehidupan kita. Kadang kita kehilangan gairah, kita tidak semangat, nyanda excited saudara. Tetapi kadang juga kita penuh semangat, super excited, menikmati kehidupan. Karena apa yang kita perjuangkan, apa yang kita harapkan, doakan itu terwujud. Semua seizin Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Karena itu kita percaya ada banyak berkat Tuhan yang telah Tuhan limpahkan di sepanjang tahun 2024 ini. Kemudian saudara dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Saudara, tidak ada Tuhan selain Allah yang kita sembah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang menjadikan segala-galanya, dunia bahkan kita manusia. Tuhan Allah di dalam Yesus yang telah menyelamatkan kita. Tuhan Allah yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Dan Tuhan Allah yang dengan kuasa rohnya, Immanuel beserta dengan kita. Tidak ada Tuhan yang seperti yang kita sembah, yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Penyertaan Tuhan itu nyata. Tuhan tidak pernah gagal dengan segala apa yang ia rancangkan. Bahkan janji Tuhan ya dan amin. Dan kita semua mengalami, merasakan di sepanjang tahun 2024 ini. Karena itu saudara, sebagai refleksi kehidupan kita di akhir tahun ini, mari kita bertanya dalam diri kita, apa yang telah kita buat di tahun 2024? Apa yang telah kita kerjakan dan apa yang telah kita lakukan? Apakah selama ini kita lebih banyak menyenangkan hati Tuhan atau justru lebih banyak menyakiti hati Tuhan?
Apakah lebih banyak kita menjadi berkat atau menjadi batu sandungan bagi orang lain? Apakah kehidupan kita sepanjang tahun ini lebih banyak kita menampakkan hidup dalam kesabaran atau ketidaksabaran? Apakah sepanjang tahun ini kita hidup dalam kesetiaan atau ketidaksetiaan? Apakah sepanjang tahun ini kita lebih taat kepada firman Tuhan atau tidak taat? Apakah sepanjang tahun ini kita rajin bekerja atau malas bekerja? Apakah sepanjang tahun ini kita rajin ke ibadah gereja, ibadah kolom atau ibadah komisi yang lain? Atau malas ke ibadah? Apakah sepanjang tahun ini kita penuh tanggung jawab dengan pekerjaan kita atau tidak? Kita bertanya saudara, agar supaya ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan memasuki tahun baru, kita mengatur strategi kita dengan baik. Kita benahi kehidupan kita semaksimal mungkin, agar supaya yang tidak perlu torang bawa, torang kasih tinggal di tahun 2024. Yang perlu, yang urgen kita bawa di tahun 2025, yaitu hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan berkat dan sukacita, tetap torang bawa serta di tahun yang baru nanti. Agar supaya kita tidak terbebani dan kita melangkah dengan penuh keyakinan dan kepastian. Nah, karena itu saudara, mari bersama-sama kita mengakui kebesaran Tuhan, sehingga dengan kuasa Roh Kudus akan mengubahkan kehidupan kita. Agar supaya kita merasakan bahwa kasih Tuhan sangat luar biasa. Berkat Tuhan yang sama di tahun 2024, itu juga yang kita yakini akan kita nikmati di tahun 2025. Dan sebagaimana tema perenungan kita saat ini, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Dari Tuhan, oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita nikmati di sepanjang tahun ini dari Tuhan. Berkat yang kita nikmati baik pribadi, keluarga, tapi juga secara komunal, persekutuan, itu dari Tuhan. Banyak sekali berkat. Kita tak dapat menghitung berkat Tuhan satu persatu, karena terlalu banyak saudara yang Tuhan hadirkan bagi kita. Tugas kita adalah bersyukur, mensyukuri semua pemberian, semua berkat Tuhan yang Tuhan hadirkan bagi kita. Bersyukur itu juga berarti kita mengelola berkat Tuhan, memanage berkat Tuhan dengan baik, supaya bukan cuma orang yang nikmati, tapi orang lain juga menikmati, agar supaya Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Kenangan-kenangan, pengalaman-pengalaman yang kita alami membuat semakin kita dewasa, semakin kuat, dan semakin dekat dengan Tuhan, semakin akrab, sehingga Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Tinggalkan yang tidak perlu. Bawa hal-hal yang baik, sertakan hidup yang benar bersama dengan Tuhan. Miliki kasih, nyatakan buah roh, supaya hidup kita diberkati dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya firman ini memberkati banyak orang yang mendengarkannya. Tuhan dipermuliakan di atas semuanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu akan terus mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikan like, berikan komentar yang membangun, dan jangan lupa bagikan video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Tuhan memberkati.